Oke anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi kita mau melanjutkan ya, belajar mengenai integral fungsi trigonometri. Seru ya ini. Oke, langsung saja coba kita review dulu. Jadi prinsipnya adalah integral ini kebalikan dari turunan. Contohnya di sini ya, Ibu sudah kasih. Kalau misalkan turunan dari sin X itu adalah cos X, jadi sebenarnya integral dari cos X dx itu adalah ini kebalikannya, sin X plus C. C di sini adalah konstanta ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan turunan dari cos itu adalah min sin, berarti integral dari sin X dx itu adalah, nah karena di sini minus ya, ini nanti hasilnya positif. Berarti kalau di sini positif, nanti hasilnya adalah minus cos X plus C. Gitu. Terus yang ketiga, turunan dari tan X itu adalah secant kuadrat X. Maka integral dari secant X dx ini kuadrat ya. Maka nilainya adalah tan X plus C. Next yang keempat, turunan kotangen X itu adalah minus secant kuadrat X. Berarti kalau kita punya integral cosec kuadrat X dx, maka nilainya adalah ini positif, ini minus, berarti nanti hasilnya yang kalau di sini positif berarti ini minus kotangen X plus C. Yang kelima, turunan dari secant X itu adalah secant X kali tan X. Berarti kalau misalkan kita punya integral secant X dikali tan X, maka dx ini ya, maka nilainya adalah secant X plus C. Oke, selanjutnya, kalau kita punya integral cosec X dikali kotangen X sama dx, berarti sama dengan yang ini minus cosec X plus C. Gitu ya. Jadi ini adalah 6 prinsip dasar dari integral fungsi trigonometri begitu. Oke, next. Nah, kita masuk di contoh soal ya. Jadi kalau misalkan nih kita punya integral 3 dikurang 2 cos X dx, artinya adalah ini kita integralkan satu-satu. Berarti integral 3 dx dikurang integral 2 cos X dx begitu ya. Kalau operasinya pengurangan, nanti kalau penjumlahan juga sama, dia dijabarin. Berarti ini 3 ini kalau diturunkan terhadap dx jadi apa? Iya kan, ini sebenarnya nggak ada konstantanya ya, atau dia x pangkat 0, berarti nanti di sini 0 tambah 1 jadi 3x. Ini nggak ada integralnya, jadi ini 3x dikurang sama 2, berarti ini 2 ya. Cos itu adalah sin integralnya plus C. Nah, ini nilai dari integral 3 dikurang 2 cos X dx. Nah, terkadang ibu sedih gitu ya kalau melihat ini ada yang dikurangin gitu. No, ini tidak dikurangkan. Jadi ini bagian kesatuannya ini dan ini sendiri gitu. Next ya. Ya, ini soal yang kedua. Di sini kita punya integral T dikurang setengah T pangkat 2. Hati-hati di sini juga. Kalau dia bentuknya seperti ini kan membuat galau ya. Apakah ini dikurang ini gitu ya? Tapi kalau dia bentuknya seperti ini, jadi T-nya itu miliknya sin. Dia ini berdiri sendiri, kecuali kalau penulisannya sin T dikurang ini dalam kurung setengah T pangkat 2.
dt. Ini sederhana sih, tapi ibu perlu kasih tahu karena kadang masih ada yang salah begitu ya. Oke, artinya ini berarti kita integralkan satu-satu ya. Integral sin t dt dikurang dengan integral setengah t pangkat 2 dt. Oke, yuk. Integral dari sin t adalah minus cos t ya, jangan cos x karena ini kan t, berarti dia berubah ya. Ini konsisten kita pakai t ya. Oke, selanjutnya yang ini berarti minus. Nah, ingat ya, dia itu kebalikan dari turunan. Kalau turunan pangkatnya itu dikurangi, tapi kalau integral dia pangkatnya ditambah. Berarti ini menjadi t plus 1 ya, 3. Kemudian nanti penyebutnya ini yang jadi pembagi di sini. Berarti 1/2 dikali 3 plus c. Berarti sama dengan minus cos t dikurang 1/6 t pangkat 3 plus c. Oke, ini untuk soal yang kedua. Paham ya? Gampang lah ya. Oke, soal yang ketiga, kita disuruh mencari dari integral cos 2x. Nah, di sini apakah kita bisa membuat, kalau integral cos itu adalah sin, berarti sin 2x plus c, apakah seperti ini? Jawabannya adalah salah ya. Jadi kamu perhatikan di sini kan x-nya jadi ya x begitu ya, ini jadi x gitu. Nah, kalau dia seperti ini, maka kita harus menggunakan namanya metode substitusi. Nah, di dalam integral itu banyak metode dalam penyelesaian. Ada pakai parsial, pakai substitusi, pakai manipulasi trigonometri. Nah, sekarang kita masuk di bagian substitusi terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama kita memisahkan. Yang kita misalkan apa di sini? Kita misalkan 2x ya. Misalkan U ini adalah 2x. Berarti du per dx. Apa arti du per dx? Du per dx artinya adalah turunan U, fungsi U diturunkan terhadap x. Berarti turunan dari 2x adalah berapa? 2 kan ya turunannya. Oke, maka kita tahu bahwa du itu sama dengan 2 dx ya, atau dx itu sama dengan du per 2, betul ya? Oke, nah maka integral cos 2x dx ini kita bisa tulis integral cos 2x nya menjadi u, terus dx nya ini kita ganti dengan du per 2. Nah, di sini dia kan konstanta ya, koefisien. Berarti ini kita bisa keluarkan ya, setengah integral cos u du, atau dia menjadi setengah cos, berarti ini jadi sin x. Kalau ini u berarti ini u plus c. Nanti kita kembalikan nilai u-nya adalah 2x, berarti adalah 1/2 sin 2x plus c. Begitu ya. Kita lanjutkan. Paham metode substitusi? Nanti kalian akan latihan metode substitusi. Ya, yang kedua, coba cari integral dari 4 sin 8t dt. Berarti ini kita juga nggak boleh langsung turunkan ya, kita pakai metode substitusi. Maka di sini kita misalkan u aja ya, 8t. Boleh sih kalian mau pakai KLR boleh. Berarti ini du per dt ya, turunan dari 8t adalah
Iya, 8. Maka dt ini sama dengan sub menjadi du per 8. Begitu ya. Maka yang di sini 4-nya bisa kita keluarkan menjadi sin ini 8t kita ganti sama u dt diganti sama du per 8. Nah, di sini 8-nya bisa keluar lagi nih. Di 4 per 8 integral sin u du. Atau ini kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 2. Integral dari sin u adalah minus. Berarti ini minus ya. Terus di sini cos u plus c setengah cos u-nya kita masukin 8t plus c. Oke, ini jawabannya begitu. Bagaimana? Gampang ya. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Nih. Di sini kita punya sekant kuadrat 5x kurang 1. Nah, ini artinya 5x dikurang 1 adalah nilai dari si sudutnya. Jadi ini miliknya si sekant. Jadi kamu jangan kalikan ini kali ke sini, ini kalikan ke sini, itu salah. Begitu ya, ini salah. Jadi biarkanlah dia tetap ya. Oke. Ini juga kita nggak bisa langsung ya. Ini sebenarnya ini toh. Nah, tapi di sini kan kita pakai substitusi lagi ya. Kita misalkan U-nya apa dong kalau gitu? Ya U-nya yang ini. Berapa? 5x dikurang 1. Maka turunan dari fungsi U du per dx itu adalah 5. Bener ya? Berarti kalau dx itu kita bisa tuliskan du per 5 ya. Maka ini kita tulis sekant kuadrat ini jadi U, dx nya kita ubah jadi du per 5. Oke, berarti hasilnya adalah 1 per 5 ini keluar 1 per 5 tan U plus C, atau 1 per 5 tan U nya kita substitusikan 5x kurang 1 plus C. Oke, sekian contoh soalnya. Semoga kalian paham. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.